البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fiqh Ibnu Malik yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik, Muhammad Ibnu Malik yang Syarah Ibnu Aqil rahmatullah alaihi. Masih di pembahasan donna wa akhwatuha. Sunan oleh Ibnu Malik rahimahullah taala pada pertemuan telah lewat permasalahan ilgha, demikian juga ta'liq. Wa jawisil ilgha la fil ibtida' wa nwi dhamir sya'ni aw lam nama ibtida' fi muhimi ilgha ma taqaddama. Sudah lewat makna syair ini. Kemudian wal tuzima ta'liq qabla nafi ma. Jadi ultuzim wajib ta'liq sebelum nafi ma. Yani dona sebelumnya ada ada ma yang itu ma nafi. Ya, apabila dia bersambung dengan apa? Dengan ma nafi. Jadi setelah donna dan saudaranya itu ada ma nafi. Ya, ultuzim ta'liq, wajib ta'liq qabla nafi ma. Yani donna kemudian nafi, kemudian lafaz setelahnya itu wajib ta'liq. Ya, gitu. Demikian juga wa in. In yang mana adalah in nafi juga, tidaklah. Wala, demikian juga la yang dia itu nafi juga. Tidak. Kemudian lamu ibtida'. Demikian juga di situ ada lam ibtida'. Au qasam atau qasam, sumpah. Kada, demikian juga wajib ta'liq apabila ada lafaz-lafaz ini, ya. Manafi, innafi, la, lam ibtida', qasam, demikian. Wal istifham, demikian juga istifham. Dalahu in hatam. Ya, dia ini juga untuk kemudian ta'liq. Itu kurang lebih seperti itu. Dari syair sendiri kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Ibnu Malik insyaallah. Kemudian Ibnu Aqil di sini belum menjelaskan lagi. Kemarin disebutkan kalau di situ muhimun, yakni seakan-akan tersamarkan bahwa itu adalah ilgha, ya. Maka sebenarnya tidak ilgha, tetapi apa? Dia itu takwil. Ya, kita teruskan syair nomor 130 di sini. Kadaka udibtu hatta sara min huluki ani wajatu malaku simati al-adabu. Nah, ini juga. Ini bukan ilgha sama sekali, ya, demikian. Ini ta'liq. Jadi kadaka adab udibtu, demikian itu aku dididik sampai menjadi akhlakku. Ani, ini sungguhnya aku mendapati diriku, wajatu mendapati aku, malaku simati al-adabu. Yani ukuran akhlak itu adab. Di sini kan seakan-akan apa? Bahwa setelah wajatu kan itu, setelah wajatu dia tidak nasab malaku ini. Harusnya kan menurut mereka kan nasab. Ya, maf'ul bih yang pertama. Tapi bagaimana? Nah, di sini ada suatu yang ditakdirkan gitu loh. Yang ditakdirkan yaitu apa? Lam ibtida gitu. At-takdir Sulaimnu Akil ani wajatu lamilaku simati al-adabu. Ya, di lam ibtida, lam ibtida itu sudah lewat pembahasannya di halaman 45. Jadi penguat dia, ya. Malaku simati mubtada, ya. Al-adabu khabar. Nah, kemasukan di sini malaku kemasukan lam. Berarti apa? Di sini adalah ta'liq kan itu. Ya, mubtada'an marfu di sini, kemasukan lam ibtida. Jadi dia fawa mibabi ta'liq, ini ta'liq. Barang masukan lam ibtida ini, maka dia kan marfu dia, malaku. Itu. Kalau dia diatofkan, dan nanti kelihatan bahwa dia itu adalah ta'liq. Yaitu apa? Ta'liq itu amalnya tidak berlaku secara lafaz tetapi maknanya masih. Gitu. Jadi ini apa? Ini adalah ta'liq. Walaysa min babil ilgha fi syai'. Bukan ilgha sama sekali, gitu ya. Jadi dohirnya seakan-akan marfu kan malaku ini, tapi itu ada lam. Ya, demikian. Kemudian wadhaba al-Kufiyun berpendapat al-Kufiyun wa tabi'ahum dan mengikutinya tabi'ahum Abu Bakar Az-Zubaydi
Demikian juga wagiruhu dan yang selainnya mengikuti apa? Ila jawazi ilgha al-mutaqaddim. Ya, bolehnya ilgha di pembahasan telah lewat. Jadi yang seakan-akan itu adalah marfu, gimana ini dia marfu kan itu. Kalau menurut Kufiyun ya memang boleh untuk ilgha gitu loh. Pembahasan al-mutaqaddim. Mutaqaddim di sini adalah taqaddama dhanna. Ya, bahwa dhanna itu di depan. Dhanna kalau di depan itu kan asalnya beramal kan gitu. Kalau kemudian setelahnya seakan-akan dia tidak beramal, menurut Kufiyun boleh gitu loh. Menurut Kufiyun walaupun dhanna itu di depan tetap boleh untuk ilgha, demikian. Jadi bait syair seperti yang kita sebutkan itu tidak perlu ditakwil gitu loh. Karena mereka mengatakan boleh. Fala yahtajuna ila ta'wilil baitaini, maka tidak butuh kepada takwil kedua bait itu. Memang boleh. Hukumnya boleh. Kalau menurut kita kan Basriyun apa? Tidak boleh. Kalau datang itu seakan-akan rafa, ditakwil tadi kan itu. Wa inna ma qala al-musannif, sungguhnya musannif Ibnu Malik mengatakan wa jawizil ilgha, ini boleh ilgha kan itu. Liyunabihu ala annal ilgha laysa bilazim. Nah, ini untuk menyebutkan di sini Ibnu Malik dikatakan kenapa beliau mengatakan di bait syair itu dan diperbolehkan jawizi ilgha, karena menurutnya bahwa memberikan tambih peringatan bahwa sungguhnya ilgha itu tidak wajib. Oleh karena itu dia mengatakan wa jawizil ilgha itu. Bal huwa jaiz, bahkan itu boleh. Ya. Fahisu jazal ilgha jazal i'mal kama taqaddam. Kalau boleh ilgha apa ilgha? Tidak beramal, lafaz ataupun makna kan itu. Ya. Ketika boleh ilgha, maka boleh juga i'mal kama taqaddam. Bagaimana terlewat namanya boleh ya boleh. Wa hadza bi khilafi ta'liq, ini berbeda dengan ta'liq. Fa inna lazimun, sungguhnya itu wajib ta'liq. Ya. Setelah lewat bahasanya. Ini ta'liq itu dia tidak beramal secara lafaz tapi maknanya. Walihada qala, oleh karena ini dia mengatakan wal tuzima ta'liq, wajib untuk ta'liq. Ya, itu. Fa yajibu ta'liq idza waqa'a badal fi'l ma nafiyah, maka wajib ta'liq. Ta'liq, ya ini tidak beramal secara lafaz, secara makna masih. Apabila terjatuh setelah fi'il itu manafiyah. Nahwu contohnya dhanantu ma Zaidun qaimun. Nah, ini namanya ta'liq. Sayyidnya apa? Ada ma itu. Ya, setelah dhanantu ma. Ma di sini nafi tidak. Aku menyangka tidaklah Zaid berdiri, maka tidak dinasabkan Zaid ini karena ada ma. Au in anafiyah, juga in yang mana nafiyah. Nahwu alimtu in Zaidun qaimun, tidak beramal karena ada in. Mengetahui tidaklah Zaid berdiri. Wa masalu lahu biqouli ta'ala, dan mereka juga misalkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa tadunnuna illa bisdum illa qalila. Ini mereka menyangka tidaklah kalian tinggal kecuali beberapa sedikit saja itu. Ya, wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan, jadi sebagian bersahid dengan ayat ini. Ini. Ya tidak beramal dia kan itu. Sebagian mengatakan laisa hadza min babi ta'liq. Sebagian mengatakan ini bukan ta'liq, ayat ini tidak pantas. Fi syai' di dalam permasalahan ini sedikit pun da'an nasar ta'liq menurut mereka, ya, dan ini nanti dibantah oleh Ibnu Aqil. Ya, sebagian mensyaratkan ta'liq itu anu idza khutifa mu'alliq, kalau dihapuskan al-mu'alliq yaitu innya itu, ya, tasallatal amil. Jadi kalau innya dihapuskan maka amilnya itu donanya itu beramal. Menguasai alama ba'du setelahnya menjadi nasab. Wa yansibu maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Nahwu dhanantu ma Zaidun qaimun. Ya, menurut mereka gitu. Ya, jadi kalau amanya dihapuskan, falau khutifat ma-nya dihapuskan, lakul tak katakan ya dhanantu Zaidan qaiman. Ya, menurut mereka gitu. Ya, beramal dia. Ini syaratnya kan gitu menurut mereka. Wal ayah al-karimah, dan ayat yang mulia ini la yata'atta fiha dzalik, tidak bisa mendatangkan yang demikian. Ya, itu dalam permasalahan ini. Ya, li'anna kalau hadzafta al-mu'allaq, sungguhnya kalau engkau hapuskan mu'allaq bahwa innya dihapus, lam yatasallat tadunun ala labistum, maka tidak beramal tadunun itu atas labistum. Menurut mereka gitu syaratnya ini. Dan syarat ini batil. Idla yuqal, yang mana tidak dikatakan wa tadununa labistum. Tidak mungkin dikatakan seperti itu. Tidak beramal menurut mereka. Hakadza za'ama hadzal qail. Demikian itu yang disangkakan oleh yang mengatakan ini, yang mensyarat ini. Wala'alahu mukhalifun lima, dan
Mungkin hal ini menyelisihi lima huwa kal majma' alaih. Menyelisihi suatu yang seakan-akan ijma' dalam permasalahan nahwu. Apa itu? Min annahu la yustarat, ya, dari sungguhnya tidak disyaratkan fi ta'liq, dalam ta'liq itu hadza syart alladzi dzakarahu. Syarat yang dia sebutkan. Ini syaratnya kalau dihapuskan mu'aliknya itu maka dia tidak maka dia beramal demikian ini. Tidak ada syarat seperti itu. Wa tamsilun nahwiyin li ta'liq bil ayah, dan permisalan ahli nahwu dengan ayat ini, ya, dalam masalah ta'liq ini, al ayah al karimah wa shibhiha, dan yang semisalnya yasyadu lidzalik, sebagai saksi demikian itu. Ini benar. Ya. Wa kadzalika yu'allaqul fi'l idza waqa'a ba'da la nafiyah. Demikian juga ta'liq fi'il itu apabila jatuh setelahnya itu la nafiyah, seperti tadi yang ma. Nahwu dhanantu la zaidun qaimun wala amrun. Ya, demikian. Ini tidak beramal karena adalah. Aulam al-ibtida', demikian juga lam ibtida'. Nahwu dhanantu la zaidun qaimun. Nah, ini juga karena ada lam. Dan lam itu masuk ibtida', berarti zaidunnya mubtada'an itu, karena ada lamnya itu. Maka ini apa? Ta'liq. Ya, karena ada apa? Dalamnya itu. Aulam al-qasam, atau lam yang menunjukkan sumpah. Nahwu alimtu la yakumanna zaidun. Aku mengetahui sungguhnya, ya, berdiri Zaid. Walam ya'udduha ahadun minan nahwiyin minal mu'aliqat. Ya, dan tidak ada seorang pun menganggap qasam ini dari para ahli nahwu termasuk dari mu'alaq. Ya, demikian. Au al-istifham, demikian juga berikutnya istifham juga. Kalau ada istifham setelah fi'il, ya, maka juga dia mu'alaq. Dan bentuk istifham ini ada 3 bentuk. Walau suwarun salasah. Ini dia mempunyai 3 bentuk istifham ini. Ayakuna ahadul maf'ulaini isma istifham. Syarat pertama, bentuk yang pertama, salah satu dari maf'ulnya itu ada isim istifham. Ya. Nahu alimtu ayyuhum abuka. Mana istifhamnya? Ayyuhum. Ya, ini tidak beramal. Dalam artian ta'liq. Asalnya yakuna mudhafan ila ismi istifham. Ini disandarkan pada istifham. Nahu alimtu gulamu ayyihim abuka. Nah, itu. Jadi gulamu ayyihim mudhaf pada gulamu. Asal bentuk yang ketiga, antadkhula alaihi adatul istifham, masuk alat istifham. Nahu alimtu azaidun indaka am amrun. Ini ada hamzah azaidun. Aku mengetahui apakah Zaid isimu atau tidak. Wa alimtu hal zaidun qaimun am amrun. Nah, ada hal ini. Gitu. Di sini subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ila anta, subhanallah.